Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini seperti biasa kita lagi di garasi taksi. Ada pengerjaan Chevrolet Nova, tapi hari ini saya coba bahas perihal radiator. Jadi mungkin teman-teman ada beberapa kasus overheat, penyebabnya dari radiator. Nah mungkin beberapa kita bertanya-tanya, ini lebih baik dirojok apa lebih baik diganti. Jadi kita coba bahas supaya nanti kita dapat pertimbangan yang baiknya bagaimana. Mudah-mudahan bermanfaat. Tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang ajar, mainnya begitu. Dia nanti dipotong dong. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi di depan saya ini ada radiator. Jadi ini berlaku untuk semua jenis kendaraan. Jadi di saya kebetulan banyak banget radiator bekas. Ada radiator baru, ini ada radiator bekas. Nah ini yang saya bahas adalah mobil-mobil yang udah lama banget lah, biasanya mobil-mobil di atas 15 tahun. Jadi saya mau coba bahas mobil yang di atas 15 tahun itu sebenarnya bagaimana. Jadi teman-teman, yang pertama ciri-ciri radiator mampet itu bahwa ketika kecepatan tinggi, biar kecepatan tinggi dia akan overheat. Jadi sirkulasi di radiatornya itu kurang, atau dia airnya habis. Ciri-ciri radiator rusak. Jadi dia itu rusaknya itu mampet atau habis. Jadi atau dia bocor. Jadi cuma di situ aja. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu, misalnya kan pasti ini mampet atau bocor. Nah, itu baiknya bagaimana? Kalau menurut kita, menurut saya, kalau teman-teman kasusnya seperti itu, misalnya umur radiatornya kita nggak tahu ya umur radiator, tapi dari fisik biasanya kelihatan. Kalau dari fisik, nah misalnya udah seperti ini, nah tuh udah bocor di mana-mana. Nah, nih udah rembesannya di mana-mana, tuh rembesan di mana-mana. Tuh, kita lihat lagi ya, kita lihat lagi rembesannya, kita lihat lagi. Ini hasil servis ya, ini hasil servis baru nih, bekas servisannya. Ini juga bekas servisannya. Ini baru 3 bulan. Jadi baru 3 bulan ini sudah bocor lagi. Nah biasanya biaya servis ini antara 250 sampai 350 ribu, dengan catatan kebocorannya nggak banyak. Jadi itu memakan biaya kurang lebih 350 ribu, dan kekuatannya ya salah satunya ini 3 bulan udah bocor lagi. Saya yakin sih sebelum 3 bulan ini udah bocor, cuman memang pas kesini baru kita ketahuan inspek di kita bahwa ini bocor. Jadi ini bocor, sebelah sana bocor. Jadi ini mesti diapain? Jadi opsinya ada 2. Oke, lanjut. Jadi baiknya bagaimana kalau kejadian kayak gini? Nah kalau saya sih lebih prepare untuk diganti teman-teman. Kenapa? Karena contoh ini misalnya, ini sudah habis biaya di mungkin variasi ya, ada yang 350, ada bahkan pernah ini habis sampai di 500 ribu. Nah menurut saya lebih baik ganti baru. Kenapa? Karena untuk misalnya servis ini kita nggak tahu nih, misalnya kita ngerapiin ini, misalnya kita ngerapiin ini, kita nggak tahu di sini nih kayak gini, ini kita nggak tahu, ini nanti bocor dari sini. Contoh ini aja nih, ini dilasin nih, tapi di sini bocor lagi. Nah, jadi sebenarnya ini secara layak ini radiator sudah nggak layak untuk di repair. Jadi menurut kita lebih baik teman-teman ganti. Misalnya ya pakai merek Trivindo lah, merek Trivindo teman-teman bisa dapat 1.200.000-an lah, udah bisa ganti ya 1.200.000 teman-teman udah bisa ganti radiator baru. Terus kemudian udah ganti pakai air coolant, terus kemudian juga teman-teman udah bisa ganti udah sama bongkar pasang segala macam. Jadi paling nggak 5 tahun ke depan teman-teman kalau ini diganti berarti sudah mengurangi mengurangi kekhawatiran lah di perjalanan ya. Nah jadi ciri-ciri kita balik lagi ya, ciri-cirinya kalau radiator mampet bocor itu kayak gini nih. Tuh udah pada begini nih, udah pada berwarna nih, atau dia berjamur. Nah kalau teman-teman cek aja di mobilnya, di radiatornya kira-kira ada jamur apa enggak. Kalau memang misalnya udah berjamur, apalagi misalnya mobilnya udah berumur,
Menurut saya lebih baik teman-teman siapkan budget di 1.100.000 sampai 1.200.000 itu diganti baru. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia nih. Kenapa ini urgent ya? Ini urgent banget karena kalau teman-teman ini nggak ditanganin, overheat itu nanti kemana-mana, bisa sampai ke mesin kalau salah penanganan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ada lagi ini yang tembaga ya. Jadi ini yang menurut teman-teman mungkin sebagian bisa dilas, bisa diapa segala macam. Tapi masalahnya bukan di sini teman-teman. Jadi di sininya nih masalahnya nih. Nah, atau nanti masalahnya ada di sini. Kalau ininya mungkin dilas bisa-bisa aja, tapi ini kan kecil banget nih tuh. Nih di sininya. Nah, ini yang tembaga. Nah, kita kasus kalau mobil yang bukan tembaga, kita kasus ya, contoh misalnya. Nah, ada lagi kasus yang ini plastik. Nah, ini perdebatan di masalah ini plastik apa tembaga. Dua-duanya menurut saya sih bagus-bagus aja. Yang penting baru. Jadi kalau teman-teman misalnya mobil baru itu rata-rata sudah pakai plastik. Nah, ada beberapa kasus ketika ini dibongkar, ini kita ngalamin sendiri. Itu yang ada malah upper tanknya atau lowernya itu malah jadi dia malah dia pecah. Atau ketika kita masukin lagi malah dia udah nggak presisi lagi. Nah, itu jadi tetap aja bocor. Nah, itu balik lagi ke teman-teman. Kalau menurut saya kalau mobil lebih dari 10 tahun atau teman-teman misalnya ini udah pakai 5 tahun ternyata ada masalah, ya memang secara penyusutan lebih baik peremajaan untuk radiator. Untuk radiator ya ngamanin kalau perjalanan jauh. Nah, misalnya ini bongkar ternyata bermasalah lagi kan jadi 2 kali kerja. Pengalaman kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman. Nah, kalau biayanya berapa sih ya? Biayanya sama aja rata-rata kisaran di 1 juta sampai 1.300.000 tergantung. Yang untuk matic agak lebih mahal ya. Variasi teman-teman kalau nanya misalnya berapa, teman-teman bisa kontak ke tim garasi taksi, nanti saya kasih nomornya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah ini bekas ini kelihatan kan? Tuh bocornya kelihatan nih. Kalau kita buka, habis itu kita tribon, nah itu kadang nggak presisi. Kadang ininya udah getas. Jadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman silahkan cek unitnya, radiatornya ada kebocoran atau tidak. Terus kira-kira udah pakai berapa tahun? Itu menurut saya sudah boleh untuk dipertimbangkan peremajaan radiator. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.